Lalu pertanyaannya bagaimana mencegah penyebaran judi daring kepada anak-anak generasi penerus bangsa ini? Kita akan bahas bersama dengan para narasumber di studio Kompas TV sudah bergabung anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Oleh Soleh. Assalamualaikum Pak Oleh, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, baik sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan via sambungan dalam jaringan juga sudah bergabung Ketua KPAI Ai Mariati. Bu Ai, Assalamualaikum, selamat malam Bu. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bapak, anak-anak terpapar judi online dan angkanya juga nggak main-main yang dilaporkan oleh PPATK. Jumlahnya sekian ratus anak dengan nilai hampir ratusan miliar rupiah. Muncul pertanyaan di mata publik, kok bisa? Analisis Anda gimana mencermati itu? Analisis saya adalah akibat dari bebasnya penggunaan HP. Kemudian masifnya para pelaku-pelaku ataupun bohir-bohir dalam kentik judi online. Karena pada dasarnya bohir-bohir ini kan ingin meraup daripada keuntungan sebesar-besarnya. Dia tidak memikirkan segmentatif dan dia juga tidak memikirkan terhadap perkembangan anak-anak itu sendiri. Ini sangat terlihat modusnya bahwa mereka ini menggelabui dengan permainan-permainan game online yang pada dasarnya di dalamnya adalah judi online. Dan ini dengan memainkan angka-angka kecil sehingga tidak terasa seolah-olah ini permainan biasa saja, kemudian mengasihkan, akhirnya menjadi edik, keterusan menjadi edik. Nah, oleh sebab itu tentu ini merupakan sebuah warning ataupun darurat. Kalau menurut saya ini darurat, bagaimana ini ke depan supaya bisa diminimalisir. Kalau bisa ya langsung kita dinolkan. Tapi sorry saya potong di situ. Tapi dengan angka 190.000 anak, nilai transaksi 293,4 miliar rupiah, dan yang disebutkan oleh pemerintah bahwa pengawasan terus berjalan, dengan data sebanyak itu Anda merasa bahwa pengawasannya tetap berjalan atau justru ada yang skip di sini? Sebenarnya ini kan ada sebuah perilaku ya, minta maaf ya, perilaku dari pemerintah, oknum lah, dari oknum itu sendiri yang tidak komit bagaimana menjaga Indonesia ini, menjaga rakyat Indonesia ini, menjaga generasi penerus ini. Nah, kalau misalkan angka-angka yang besar ini, kemudian ada oknum-oknum di berbagai lapisan, kemudian kita juga tidak heran kalau misalkan angka-angka itu menjadi besar, karena di seluruh lapisan masyarakat, bahkan di sini juga konon katanya bukan hanya di Komdigi yang melindungi, tetapi aparat-aparat pemerintah juga ada rasa suka, walaupun misalkan dengan kalimat coba-coba gitu. Jadi pengawasan seluruh departemen kan hari ini kan bobol gitu kan. Seluruh jaringan departemen bobol. Artinya kalau misalkan semua bobol, berarti pengawasan khususnya di Komdigi pada tahun-tahun belakangan ini sangat lemah sekali. Hampir mungkin saja ini kalau mereka jadi penjaga, bukan pengawasan lagi. Ini kan jadi penjaga. Jadi kalau misalkan angka yang begitu besar, kalau dijagain, rasa-rasanya ini tidak heran lah kalau ini, karena dijaganya itu sendiri. Bu Ai, Anda juga sepakat bahwa ini pengawasannya yang bobol nih sampai akhirnya anak-anak ikut terjerat dalam judi daring ini? Ya, saya setuju ya. Kita sudah punya Perpres 21/2024 terkait perjudian di ranah daring, dan itu dipimpin oleh Menko Polhukam ya, kalau sekarang Menko Polhukam. Nah, ini yang saya kira sudah pada akhir tahun ini sudah semestinya ada evaluasi yang terstruktur, di mana monitoring inilah yang akan menjadi daya lenting penguatan dan fungsi-fungsi di antara seluruh kementerian yang ada.
saya kira Komisi 1 sangat memungkinkan memanggil dan kemudian mengetahui sejauh mana progress report, karena ini transisi dari pemerintah Jokowi kepada pemerintahan Pak Prabowo. Dan betul sekali, kalau kita mau bicara siapa yang dirugikan, diantaranya adalah anak-anak, angka tertinggi di kami juga terkait situasi keluarga dan pengasuhan alternatif, di mana anak-anak korban perceraian, salah satunya alat picunya adalah di mana orang tuanya itu salah satunya sudah menjadi korban judol, korban pinjol, dan kemudian bercerai dengan keluarga. Jadi Kalaupun sudahlah mereka sedang lalai, dalam lemah dalam pengawasan dari negara, ditambah lagi pengawasan di lingkaran terdekat anak-anak pun juga lemah, begitu Bu? Ya, belum lagi kalau kita lihat data Mas, angka 10 sampai 20 tahun dan bahkan angka dari 20 sampai 50 tahun itu tertinggi adalah pelaku aktifnya itu adalah orang dewasa. Yang tertinggi ya, sementara kita temukan 2%-nya 80.000 tadi, angka di bawah 10 tahun. Dari 10 sampai 20 tahun itu 440.000 karena kami dengan PPATK baru saja MOU. Jadi angka-angka itu kami kenali gitu ya, di mana usia anaknya, di mana usia produktif, dan bahkan di usia yang 30 sampai 50 tahun saya kira itu adalah manusia, orang-orang yang memang sedang berumah tangga di antaranya, lalu memiliki tadi situasi yang tersangkut langsung dengan anak. Nah, ini dua hal ya dari sisi regulasi di mana ada struktur yang memang harus dimonitoring terus berjalan, dan yang kedua menguatkan kembali pada sisi ketangguhan keluarga. Kalau memang keluarga ini sudah masuk ya dalam satu radar gitu rapuhnya dari judi online, maka memang mitigasinya itu harus melalui pendekatan keluarga. Oke. Ya, hari ini kita melihat anak sudah masuk mitigasinya. Saya sangat mengapresiasi Bu Menteri sampai turun masuk ke warga dan masyarakat. Itu artinya di level kementeriannya bersih-bersih, kemudian penegakan hukum itu harus digencarkan karena akan menjadi daya lenting pencegahan. Kalau tidak seasertif itu, saya kira tadi yang dikatakan sama Pak Soleh ya, ada orang-orang yang mungkin dilindungi dan mungkin bahkan orang-orang yang tidak dilumpuhkan nomor rekeningnya. Oke. Uang nomor rekening bisa diperjualbelikan kok. Gitu Tahan ya. dulu di situ Bu Ai. Karena ada hal melihat menarik situasi juga yang harus itu. saya tanyakan juga di sini. Pak Oleh begini, saya menarik untuk melihat kebijakan yang pernah diluat oleh Australia baru-baru ini bahwa mereka menerapkan kebijakan anak usia di bawah 16 tahun itu dilarang bermain media sosial. Apakah ini memungkinkan untuk bisa menghindari yang namanya judi online menyasar pada anak-anak, memungkinkan tidak untuk diterapkan juga di Indonesia? Saya kemarin kan sudah berbicara di Komisi 1 ketika RDP dengan Komdigi. Saya terang-terangan di situ meminta bagaimana kepada kementerian, kalau di undang-undang kan terlalu panjang. Karena kemarin itu adalah RDP tentang agenda 100 hari. Saya meminta agenda 100 hari, di mana hari ini sedang darurat judol. Saya katakan hari ini adalah darurat judol, maka saya meminta kepada Komdigi untuk membuat sebuah peraturan kementerian untuk pembatasan. Kalau pelarangan kan tentu ada kurikulum yang memakai HP, gadget gitu kan. Ini ada pembatasan. Bagaimana ada pembatasan, baik pembatasan di sekolah maupun pembatasan di rumah. Ini kan kolaboratif. Nah, oleh sebab itu kalau misalkan dimungkinkan, bukan dimungkinkan, ini harus dipaksa. Sebab kalau misalkan tidak dipaksa pembatasan ini, maka jangan harap Indonesia emas dari anak-anak yang tumbuh hari ini bisa dicapai dengan baik. Pembatasannya konkretnya gimana Pak? Karena kan oke, kalau kemudian aturan itu diterapkan begitu, pembatasan itu, mengawasinya bagaimana agar ini efektif berjalan tuh gimana? Gampang sekali Pak. Kalau misalkan pembatasan diwajibkan kepada orang tua, kepada sekolah. Salah satu contoh misalkan gini Pak. Di pesantren ada Pak, di pesantren itu tidak boleh bawa HP. Orang tuanya tidak bisa menghubungi anaknya, tetapi menghubungi anaknya kepada penghubung. Dalam arti kata LO lah katanya, orang tua wali murid misalkan. Kalau anak sakit di pesantren, kalau ada keperluan anak kepada orang tuanya, wali santrinya yang menghubungi orang tuanya. Nah, bagaimana cara waktunya? Saya rasa
anak hari ini tidak boleh diberikan keleluasan untuk melakukan penggunaan HP secara bebas, tanpa limit waktu, maksud saya. Nah, kalau misalkan pakai limit waktu, katakan anak ya sudah, misalkan kalau hari Minggu saja di rumah boleh misalkan. Di luar hari Minggu ya nggak boleh gitu. Nah, kalau Bu Ai sepakat juga tidak kalau penerapan yang sedang dibuat baru-baru ini di Australia diterapkan juga di Indonesia? Ya, rekomendasi kami pembatasan, Pak. Bahkan game online itu juga pembatasan. Sudah ada permennya tentang game itu ya, dari klasifikasi usia. Nah, tetapi kan realitasnya pengawasannya lagi yang kita kerap kecolongan itu. Dan bahkan sulit. Karena tadi role modelnya yang seharusnya orang tuanya itu justru pelaku aktif judi online kalau di dalam data. Nah, ini yang tentu tadi Pak Oleh mengindikasikan ada desakan secara regulatif yang bersifat memaksa. Jadi pembatasan itu bukan lagi bersifat himbauan, bersifat harapan gitu ya, bahkan rekomendasi. Kami selama ini rekomendasi sifat untuk melakukan pembatasan itu, karena kalau pelarangan saya setuju Pak, memang ada ruang lingkup yang hari ini kita justru sedang menggencarkan masuk ekonomi kreatif misalnya ya, percepatan game lokal misalnya yang sudah beberapa perpres ini juga menjadi satu dilema tersendiri, tetapi kita tidak boleh hanyut dengan adanya plus minus ini. Yang harus dilakukan hari ini adalah memang pembenahan gitu ya, sehingga kalau ini pembatasan ini tidak bisa lagi bersifat rekomendatif, harus ada eksekusi di dalam konteks regulasi. Contoh misalnya permen sistem permen Kominfo hari ini, permen Komdigi ya kalau hari ini itu tentang perlindungan anak dalam sistem elektronik, itu belum juga hari ini diputus. Kalau Pak Oleh melihat di situ sangat tergambar bagaimana sistem misalnya pengalaman anak ya menjadi alat dukung terhadap larangan dan kewajiban anak dalam mengakses internet. Karena ini poin utamanya di dalam akses internetnya dulu. Kita harus betul-betul clear ya. Jumlahnya Mas, 34% anak-anak kita itu mengkonsumsi internet jauh lebih tinggi dari kalangan milenial kita misalnya di usia kelahiran 1980 ke bawah. Nah, ini tentu situasi yang harus disikapi. Setuju, poinnya adalah ada regulasi yang kuat gitu ya. Tetapi kalau ada kekosongan dalam konteks tadi karena selalu pengawasannya jebol, ya berarti harus ditambahkan penguatan dalam konteks regulasi berikutnya. Ini permen Komdigi saya harapkan segera selesai terkait perlindungan anak dalam sistem elektronik kita, karena itu menjadi primer utama. Lalu berikutnya adalah hal-hal yang lebih mengikat pada manajerial, kontrol, dan bahkan pengawasan orang-orang. Ditahan dulu di situ Bu Ai. Kita kasih kesempatan singkat-singkat di sini Pak Oleh, karena ada komitmen dalam beberapa kali rapat kerja di momen-momen awal ini antara Kominfo, BSSN, dan beberapa lembaga lain kepada Komisi 1 berkomitmen untuk memberantas judi online ini. Tapi hal konkret semacam apa yang ditunggu oleh DPR agar judol ini tidak kembali menyasar anak-anak kita begitu? Pertama ya tentu penghapusan konten-konten negatif. Kami sih meminta bukan hanya soal judol, tetapi konten-konten negatif yang bisa diakses oleh anak itu sesegera mungkin untuk dihapus. Ya semacam pornografi lah yang lain-lain, karena kan sebenarnya kan ini internet ini menunya begitu majemuk, begitu banyak gitu kan. Hari ini mungkin sedang tren soal judol gitu kan. Tetapi kan konten-konten negatif juga lebih dari judol juga banyak gitu kan. Nah oleh sebab itu ya kami kemarin tidak segmentatif, tetapi karena hari ini yang kita juga mencengang bahwa baru tahu dari data PPATK, hari ini kan baru bocor, sehingga ini saya rasa terima kasih ya kepada PPATK yang sudah membocorkan data ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi sadar bahwa bagaimana pentingnya sesegera mungkin untuk ekosistem internet ini betul-betul ramah anak gitu kan. Ramah anak ini bukan hanya judol, tetapi konten-konten yang berbau negatif, konten-konten yang merusak daripada perilaku anak itu sendiri segera dihapuskan. Terutama kalau misalkan judol, ya hari ini kita apresiasi Bu Menteri lah hari ini. Udah ratusan ribu konten-konten judol yang dihapus. Tetapi kita juga belum tahu ini.
link judol tuh ada berapa juta. Nah, itu. Nah, ini saya juga meminta ya. Mudah-mudahan ini Ibu Menteri bisa mendengar nih suara saya. Ini berapa sebenarnya konten aplikasi judol ini yang berselancar di dunia internet Indonesia ini ada berapa juta? Jangan sampai sudah nutup sekian ratus ribu. Ada berapa lagi yang ditutup? Semestinya ini Komdigi menampilkan dulu berapa jumlah konten ataupun aplikasi-aplikasi yang berbau judol ini, sehingga kita juga tahu berapa persen yang sudah dihapus, berapa persen lagi yang belum dihapus. Oke, tindakan itu yang dinanti. Dan Bu Ai, singkat saja, ini bagian edukasi kepada anak-anak juga penting begitu untuk mengetahui bagian mana yang judi online atau tidak dan menghindari kecanduannya atau tidak. Edukasi macam apa yang harus dilakukan orang tua kepada anak-anak mereka agar terhindar dari kecanduan judi daring ini? Ya, ada 3 hal ya. Pertama, orang tua menjadi role model, hentikan stop bermain judol, dan anak-anak melihat bahwa orang tua dan orang terdekatnya pun tidak melakukan. Yang kedua, membedakan mana yang game serupa judi online, bahkan sudah masuk judi online. Itu artinya butuh literasi. Nah, kebutuhan literasi ini bukan hanya orang tua, tapi terkait dengan dunia pendidikan. Yang ketiga, pendidikan mengemukakan tata kelola, bukan hanya edukasi, tetapi juga misalnya ada kotak curhat, misalnya ada konseling bergrup gitu ya, dan kemudian menyiapkan perangkat psikolog dan konselor maupun psikiater. Ini terintegrasi dengan UPTD PPA, dengan lembaga-lembaga layanan, dan juga adanya balai-balai rehabilitasi. 3 hal ini tentu akan mengidentifikasi bukan hanya tadi praktek judol, benar ada sekian banyak konten-konten internet yang negatif, yang itu kemudian memberi daya adiktif pada anak-anak kita. Kembali pada judol, saya kira kalau sudah betul-betul ya ada dampak keuangan nih yang tidak rasional, ada hal-hal yang dia menerima uang atau imbalan apapun yang tidak sesuai dengan dimiliki oleh anak. Sebagai orang tua, early warning system yang harus dilakukan adalah pendekatan. Mari hentikan, putus mata rantai terhadap judi tersebut, karena indikasinya ada sejumlah barang, ada sejumlah uang, dan bahkan sejumlah kuota. Bisa aja tukar gulingnya dengan itu, yang itu tidak diberikan orang tua. Maka itu yang harus memiliki kecerdasan, hentikan dan berikan dukungan agar anak kita terbebas dari situasi itu. Negara berperan dan orang tua punya peran yang lebih krusial di sini agar anak-anak kita terhindar dari judi daring ini. Pak Oleh, terima kasih banyak sudah mau datang ke studio, Pak. Dan Bu Ai, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum.